sebuah fenomena yang menurut saya yang baru. Memang sebelumnya pernah terjadi tahun 2010 Ya, pada saat AFF, tapi ini lebih dahsyat. Bahkan begitu banyak yang namanya fans baru, yang dikatakan fans FOMO, ya kan? Rame sekali. Terus pemainnya yang udah biasa bermain dengan Cristiano Ronaldo, Neymar, terus menang lawan Argentina. You are right. Kita harus apresiasi. Mereka bermain bagus. Yes, betul. Ya, walaupun pada akhirnya ya draw, tetapi kita harus apresiasi. Dan draw itu kalau menurut saya 1 poin itu terasa seperti 3 poin. Jadi ini perubahan yang terjadi di tim nasional bukan hanya dari segi taktikal yang sudah semakin baik menurut saya. Yang tepat pada saat ini untuk mengeluarkan kemampuan terbaik pemain-pemain tersebut. Dan kita lihat pada pertandingan pertama menurut saya kuncinya lawan Arab Saudi. Ini yang membuka mata seluruh dunia, bukan hanya Arab Saudi tetapi juga Australia, bahkan Jepang, feeling saya, karena mereka sekarang melihat, oh ternyata grup siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S, sablon Plastisol Premium depan belakang, auto jadi pemain ke-12, siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Sebuah fenomena yang menurut saya yang baru. Memang sebelumnya pernah terjadi tahun 2010 pada saat AFF, tapi ini lebih dahsyat. Bahkan begitu banyak yang namanya fans baru, yang dikatakan fans FOMO, ya kan? Rame sekali nih di stadion. Bahkan saya beberapa kali pernah bicara dengan orang-orang yang baru saja mendukung timnas. Mereka memang sekarang melihat permainan dari timnas ini beda total. Ya, jadi kalau sekarang kita melihat banyak yang bicara tentang timnas, artinya permainan timnas kita semakin rapi, bahkan sekarang punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, apakah hal semacam ini sebelumnya pernah Bang Bes prediksi? Kalau saya 10 bulan lalu atau 11 bulan lalu, saya tidak pernah menyangka bahwa timnas kita sekarang actually punya peluang. Saya tidak mengatakan pasti, punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia loh. Kalau Bung Binder 10 bulan yang lalu, saya 4 tahun yang lalu nggak ada perasaan bisa sama sekali. Sama sekali. Ketika pertama kali Sintayong desain, bukan karena apa-apa, cuman karena kita kan Indonesia sudah terbiasa dengan pesimisme. Akhirnya ketika siapapun pelatih yang datang, waktu itu Sintayong datang, ya kita juga masih pesimis waktu itu. Wajar. Bisa ke Piala Dunia, karena itu sangat jauh sekali. Jauh sekali, ya. Tetapi ketika kemarin mengawali campaign melawan Arab Saudi, saya melihat ini timnas Indonesia atau bukan? Karena apa? Ketika mengawali pertandingan, justru seperti yang tuan rumah itu adalah Indonesia, saya lihat. Lebih jelas gaya mainnya, lebih berani pegang bola. Arab Saudi nggak bisa ngepres. Betul. Babak pertama, zero menurut saya Arab Saudi. Mereka nggak bisa keluar bahkan dari area mereka sendiri. Buat ngerebut bola dari Indonesia pun kesulitan. Ya, memang di babak kedua mereka lebih baik, cetak gol, dan akhirnya hampir menang kalau menurut saya Arab Saudi. Tetapi paling nggak kita apresiasi Indonesia yang dulu istilahnya lawan Vietnam, Thailand aja sudah berat sekali, bahkan Singapura pun berat. 2018 kita kalah loh Bung di AFF. Sekarang kita lawan Arab Saudi, Mancini. Terus pemainnya yang udah biasa bermain dengan Cristiano Ronaldo, Neymar, terus menang lawan Argentina. Kita harus apresiasi. Mereka bermain bagus. Ya, walaupun pada akhirnya ya draw, tetapi kita harus apresiasi. Dan draw itu kalau menurut saya 1 poin itu terasa seperti 3 poin. Betul lah. Iya kan, dan saya melihat para pemain Arab Saudi ini kebingungan. Yang pertama melihat kecepatan para pemain kita, kedua kekuatan fisik Bang. Kekuatan fisik itu gak jatuh loh para pemain kita. Ini artinya bagian dari latihan menu fisik Sintayong dong. Nah, kebetulan kemarin saya habis balik dari Bangkok. Saya ketemu dengan pemain tim nasional yang yang Bang Bes ada foto itu di Instagram. Dia cerita sekarang sudah mulai diperkenalkan seperti gym, pelatihan fisik untuk menunjang. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya tim nasional Indonesia kan kesulitan ketika menit bermain sudah 60, 70, biasanya fisik kedodoran, stamina sudah mulai kendor. Tetapi sekarang kita lihat mereka sanggup dengan intensitas Arab Saudi misalnya, atau bahkan Australia yang kemarin. Jadi ini perubahan yang terjadi di tim nasional bukan hanya dari segi taktikal yang sudah semakin baik menurut saya. Teknik juga ditambah dengan pemain naturalisasi yang datang, tentu menambah kualitas. Tapi sekarang fisik juga secara umum juga akhirnya kuat, karena pemain Indonesia kan juga masih ada banyak di situ. Iya, betul. Dan Anda melihat di pertandingan kedua lawan Australia itu, pada saat kita bisa menahan imbang Australia, walaupun Australia setelah menit ke-30 lebih dominan di babak pertama, tapi kemampuan para pemain kita untuk mengimbangi plus mendapatkan 1 poin, artinya 2 poin dari 2 pertandingan awal ini yang mengagetkan banyak pihak. Mereka tidak menyangka bisa mendapatkan 2 poin lawan 2 tim yang langganan Piala Dunia loh. Pertama kita harus apresiasi pelatih tentunya Bung, karena Bung Binder kan fans Real Madrid. Iya, betul. Udah berapa tahun Real Madrid mengumpulkan Galacticos, baru juaranya kapan? Pas Ancelotti masuk.
Berarti butuh apa? Seseorang yang bisa menyatukan orang-orang ini, yang akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dan suka nggak suka, orang-orang harus mengakui bahwa Sintayong adalah orang yang tepat pada saat ini untuk mengeluarkan kemampuan terbaik pemain-pemain tersebut. Dan kita lihat pada pertandingan pertama, menurut saya kuncinya Bung, lawan Arab Saudi. Ini yang mengebuka mata seluruh dunia, bukan hanya Arab Saudi, tetapi juga Australia, bahkan Jepang, feeling saya, karena mereka sekarang melihat, oh ternyata grup Indonesia ini terbuka lebar. Siapapun bisa jadi peringkat istilahnya 2, 3, sampai 4. Menurut saya 1 udah buat Jepang lah ya. Karena sepakat. Kita nggak realistis kalau kita ingin di atas mereka untuk saat ini. Nggak menutup kemungkinan. Dan dengan melawan Arab Saudi, Indonesia membuat statement menurut saya, Bung. Statement yang lawan Arab Saudi first match ya. Statement bahwa mereka nggak bisa diremehkan. Mereka nggak bisa dipandang sebelah mata, mereka nggak bisa istilahnya main untuk ditekan. Karena sepak bola ini ketika kita main 11 lawan 11 mengawali pertandingan, kita akan memilih kamu mau menyerang apa diserang. Itu bagian dari pilihan strategi. Akhirnya Indonesia menurut saya dia memilih kita yang akan menyerang. Luar biasa. Itu harus diapresiasi. Kalau zaman dulu kita akhirnya lawan negara Arab besar, istilahnya kecenderungannya besar, physically bola atas kuat. Jadi mungkin kita nunggu low block. Tapi sekarang nggak, kita lihat. Kalau teman-teman mau lihat replaynya, ada Indonesia itu coba build up berapa kali di babak pertama dan berhasil. Bukan hanya coba, kalau zaman dulu juga coba, tetapi nggak berhasil. Sekarang berhasil. Sekarang masih bisa masuk ke pertahanan tim lawan. Babak kedua mungkin agak kesulitan karena kita tahu kedalaman skuad Arab Saudi juga ya mewah. Jadi terus juga Mancini juga nggak bisa kita remehkan, walaupun kita bisa melawan dia di babak pertama. Babak kedua dia putar otaknya, dia turunkan Eldao Sari minta ke sini, akhirnya menang jumlah dan akhirnya ya Indonesia agak kesulitan di situ. Terus kalau kita masuk ke Australia, Indonesia malah di mungkin 20-30 menit 25 menit saya lihat malah menyerang terus. Menyerang terus. Baru namanya Australia berapa kali masuk Piala Dunia? Apa kehebatan negara-negara yang sudah biasa tampil di dunia, Bung? Composure. Ketenangan. Ketika mereka ditekan, mereka tidak panik, mereka tidak keluar. Betul. Kalau kita ditekan, kita akan panik. Misalnya Bung Binder adalah bek kiri, Bung Binder ditekan terus sama sayap kanannya, otomatis Bung Binder akan, saya akan keluar deh, saya press dia. Akhirnya tercipta ruang di sini, center back-nya harus keluar, harus cover. Itu yang tidak dilakukan oleh Australia. Mereka tetap tenang, diserang Indonesia, dan memang kita belum beruntung aja di 30 menit pertama. 30 menit pertama. Dan evaluasi kedepannya mungkin striker, butuh striker dan yang lain-lain. Dan kemudian lawan China. Dua-duanya away, Bang. Nah, kita masuk dulu ke materi lawan Bahrain. Bahrain ini yang saya kaget dan yang saya mengikuti juga perkembangan beritanya, kenapa media mereka sekarang ini mengangkat-ngangkat kejadian 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu tuh, teman-teman. 12 tahun yang lalu saya dimanapun saya sudah lupa. Iya, serius, tahun 2012 itu saya sudah lupa. Kenapa mereka ngungkit yang mereka bisa menang dengan skor 10-0? Padahal kan pada saat itu ada dualisme kita di dalam negeri, yang ada 2 kompetisi. Ini simpel, Bung. Dalam sepak bola kan nggak cuman perang taktik di lapangan, tetapi di luar lapangan juga biasanya ada dilakukan itu. Ini biasanya kalau yang pecinta Jose Mourinho nih, ya kan, perang psikologinya dia, psikisnya dia untuk memberikan tekanan-tekanan di luar sepak bola. Contohnya ini, kita sekarang Indonesia ini tim yang sangat percaya diri. Dengan 2 hasil seri, terus tambahan dengan pemain naturalisasi membuat kita semakin pede, kita yakin. Tanya sekarang ke subscriber Bung Binder, pasti semuanya yakin bisa mengalahkan Bahrain maupun China. Karena apa? Karena memang kepercayaan diri itu sudah mulai tumbuh sejak pertandingan pertama dan kedua. Nah, ini mau coba dipatahkan oleh Bahrain kalau menurut saya dengan menggencarkan black campaign kalau menurut saya, tapi masih soft untuk mengingatkan lagi traumatisme akan 10-0 itu, rasa malu. Ya kan, kita kan nggak tahu kejadian waktu itu 10-0 bisa seperti apa, kartu merah kalau nggak salah kiper. Ada kartu merah. Terus akhirnya skornya jadi keburu 10. Itu coba dimunculkan lagi oleh media sana untuk menimbulkan traumatisme kepada pemain-pemain Indonesia. Tetapi menurut saya itu nggak akan mempan. Nggak valid juga kalau menurut saya, karena pada saat itu pemain-pemain yang membela adalah pemain-pemain yang minim pengalaman. Karena kan yang dipakai adalah pemain-pemain yang di IPL pada saat itu, bukan yang di ESL, ada dualisme kan. Nah, artinya ya sekarang untuk pertandingan pada tanggal 10 udah beda total kita. Setuju sama yang Bung Binder bilang, kalau zaman dulu kita masih terpecah belah, Bung. Semuanya pengen Indonesia maju tapi dengan caranya sendiri. Cuman sekarang kan jadi satu. Ya kan, kita lihat sekarang kalau udah jadi satu, bahkan Kementerian Olahraga, federasi, bahkan BUMN pun saling dukung. Akhirnya kita lihat jadi apa? Jadi tim nasional yang kuat. Bahkan berapa hari yang lalu saya
posting di Instagram saya kalau saya dulu tuh iri dengan timnas Thailand, iri dengan jersinya. Saya baca itu. Iri Saya dengan baca. infrastrukturnya, liganya dan yang lainnya. Tapi itu dulu, sekarang udah nggak lagi. Ya, bahkan, roda tuh berputar. Ya, bahkan Anda mengatakan mahkotanya akan Mahkota- kita ambil ini ya. mahkotanya- Mahkota Thailand loh. Mahkotanya Akan kita ambil. Thailand, tetapi belum, Bung. Belum. Sabar Harus aja. digarisbawahi. Kita sabar Belum. aja dulu. Ya kan kita menuju ke arah sana. Tetapi belum. Ya, oke. Baru saja Anda singgung Anda punya posting tentang Thailand, ya. Tapi nanti saya singgung yang Anda punya posting satu lagi tentang naturalisasi. Tapi kita masuk dulu ke materi pertanyaan China kan masih nanti. Kita fokus dulu lawan Bahrain ini. Bahrain ini, Bang Bes, yang saya nonton pertandingan mereka lawan Australia, kebetulan saya nonton karena itu mainnya sebelum pertandingan Indonesia, main sore. Pada saat itu waktu main di Australia ya, teman-teman. Yang saya lihat para pemain Bahrain ini pinternya bukan cuman main bola, tapi pinternya bersandiwara. Oh. Banyak sekali trik-trik mereka di atas lapangan ini yang mempengaruhi wasit, dikit-dikit jatuh. Jadi para pemain Australia ini nggak fokus untuk main bola yang sebenarnya akhirnya kena kartu merah. Mereka cuma 3 peluang loh. Mereka menang. Tapi lawan Jepang, yang seperti yang tadi Bang Bes katakan, ini tim udah pasti nomor 1. Ya. Mereka nggak bisa buat apa-apa dengan sandiwara ini, akhirnya dibantai. Nah, Bang Bes melihat tim ini bisa berbuat apa ke timnas kita? Potensinya seperti apa di tim Bahrain ini? Dan bagaimana tentang kekuatan dari timnas kita? Kita sebut dalam dunia sepak bola negatif football, Bung. Negatif football. Jadi istilahnya dia nggak mau main. Iya. Dia mau mendelay, dia mau ingin distract kita. Betul. Ini udah biasa dilakukan oleh negara-negara Arab yang istilahnya nggak punya kemampuan untuk bisa bermain. Arab Saudi beda lah. Arab Saudi bisa main menurut saya. Irak pun bahkan bisa main. betul. Bung Binder mungkin bisa ingat 2018 waktu Bung Binder siaran Asian Games. Indonesia kalah lawan UAE. Sama kan? Sama. Kayak begitu kan mainnya. Ya. Bahkan tuh trik-trik mereka dikit-dikit jatuh. Bahkan itu kalau yang saya feeling itu bukan penalti tuh. Ya, Ada satu. itu. Oh, Anda di pinggir lapangan ya? Saya di situ. Bersama lu gak kesel di pinggir lapangan. Kesel, Bung, makanya. Jadi itu mereka dramanya banyak. Tetapi itu part of football. Kita harus bisa deal with it. Iya, karena Ya kan? karena juga itu adalah bagian dari strategi ya. Bagian dari strategi pelatih. mereka. Untuk apa? Mendelay misalnya. Ketika tim sudah mulai pegang bola, build up, bisa keluar dari fase awal build up aja itu udah bagus, akhirnya kita dapat confidence. Bagaimana cara motongnya? Kita bikin pelanggaran, kita delay, pura-pura cedera, akhirnya lawan ritmenya hilang. Nah, ini yang harus dihindari oleh Indonesia ketika melawan Bahrain. Karena Indonesia yang sekarang menurut saya Indonesia yang proaktif juga. Orang-orang banyak terpaku dengan tim nasional Sintayong karena dia main 3-4-3, terus ketika bertahan jadi 5-4-1, dianggap bermain bertahan. Padahal enggak, ini tim yang sangat menyerang. Apa yang Anda melihat sisi menyerang formasi 3-4-3? Sandy Walsh ketika dia cetak gol melawan Arab Saudi. Posisi aslinya di mana? Ya, di belakang dia. Iya. Tetapi kenapa dia bisa ada di box? Nah, ini kenapa dibuktikan adalah bahwa tim ini sangat menyerang. Karena kehebatan dari 3-4-3 ini adalah dua sayapnya yang di kiri dan di kanan ini biasanya tinggi. Tinggi dalam menyerang. Ketika mereka bertahan pun ikut turun. Ini juga dibuktikan dengan kedalaman skuad Indonesia. Jadi siapapun yang main di kiri dan di kanan, mereka akan tetap memainkan sepak bola yang menyerang. Iya, artinya bukan seperti yang banyak orang pikirkan bahwa kenapa nih mainnya bertahan, tapi justru para pemain kita maju ke depan pada saat menyerang. Jadi gak harus juga striker yang berada di depan. Bisa juga ada pemain dari second line dan juga dari final line. Salah satu yang kita inginkan dalam sepak bola ketika kita menyerang adalah numbers in the box atau jumlah di dalam box. Nah, itu dibutuhkan udah diisi striker, biasanya dua sayap. Terus kadang-kadang fullback juga harus masuk di situ dan ini yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Inilah kelebihan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Mereka punya kedewasaan taktik lebih baik. Kita tahu mereka mungkin dari kecil sudah memainkan formasi 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3 dan yang lain-lain. Mungkin di Indonesia itu kita umumnya belajarnya 4-3-3 karena memang lebih tren dan lebih mudah. Tetapi di luar negeri pasti lebih bervariatif. Dan dulu juga lupa bahwa sepak bola itu bukan copy. Bukan copy paste. Bahkan Jepang pun kalau teman-teman baca buku Jepang bagaimana Road to 2050 mereka ingin juara Piala Dunia, roadmap ke sana. 2050 mereka target juara Piala Dunia. Hebat ya. 45 tahun. Dari 2005 mereka terluncurkan 2005, Bung. 45 tahun. Mereka nggak langsung bilang kita akan juara, enggak. Tetapi ada proses menuju ke sana yang mereka checklist. Jadi mereka membuat target puluhan tahun ke depan. Jadi nggak salah juga dong kalau kita juga buat target semacam itu. Nggak salah. Nggak salah juga. Tetapi harus ada checklistnya namanya. Jadi apakah tahun ini sudah tercapai yang ini, apakah ini jadi terkontrol. Nah, salah satu yang dilakukan Jepang adalah, yang dibilang oleh Jepang adalah mereka tidak mengcopy apa yang dipunyain oleh negara lain. Mereka ngambil filosofinya Italia, Spanyol, Jerman, Brazil, Argentina. Notabene adalah juara-juara Piala Dunia. Betul. Tapi mereka bilang
Jepang punya kualitas sendiri. Ya betul. Yes, beda. Ya, jadi Beda. mereka harus memanfaatkan kelemahannya itu menjadikan kekuatan, Bung. Nah, ini yang dilakukan oleh Jepang, dan kenapa enggak Indonesia juga melakukan hal seperti itu? Oke. Kita punya kelemahan, jadikanlah itu adalah Oke, kekuatan. kalau menurut Anda ini lawan Saudi dan juga lawan Australia yang harus dibenahi untuk pertandingan lawan Bahrain ini. Yang pertama menurut saya adalah physicality, khususnya di babak kedua. Memang kita sudah siap secara fisik, tetapi ketika babak kedua menuntut untuk pemain masuk dari bangku cadangan, kita kadang-kadang agak kesulitan Nah, di situ. itu Ini benar. menurut saya kedalaman skuad Indonesia masih harus ditingkatkan. Terus yang kedua adalah Indonesia kan bermain menyerang, jadi Yes. dari awal pasti menuntut tenaga yang luar biasa. Tenaga yang luar biasa supaya bisa bertahan sampai menit 90 lebih ya. Terus yang satu saya garis bawahi kalau ngelawan Bahrain adalah bola set piece. Ini yang bahaya dari negara Arab. Mereka punya biasanya free kick takernya, corner takernya bagus. Terus receivernya juga bagus. Ya, Nah, ini yang harus di artinya antisipasi. umpan-umpan silang ini yang harus Umpan dijaga ya. silang. Dan kalau kita bicara soal formasi, masuk lebih dalam, 3-4-3 kelemahannya adalah bola diagonal, Bung. Oke, bola diagonal. Ya, kenapa? Karena ketika misalnya contoh Sandy Walsh, Asnawi, Ya. Arhan Oke. atau siapapun yang main di kiri, Calvin Oke. Verdong, Oke. itu ketika dia naik, Ya. dia akan biasanya terlambat untuk turun. Iya, itu wajar. Biasa Wajar, memang itu begitu, ya. tidak masalah. Jadi Ya. kita nggak boleh salahkan. Karena memang Ya. sepak bola itu harus ngambil resiko. Yes, Kalau nggak kita betul. nggak bisa cetak Betul, gol. betul. Kelemahan terbesar formasi 3-4-3 atau pakai 3 di belakang, Oke. 3-5-2 itu adalah bola diagonal. Jadi ruang yang terbuka. Ruang yang terbuka itu akan memaksa salah satu dari center back untuk keluar untuk cover. Nanti kebuka lagi ruang. Buka lagi. Nah, ini biasanya di klub kita mengantisipasinya dengan gelandang yang Oke. menutup ruang yang ditinggalkan oleh fullback. Oke, artinya dalam hal ini bisa tugasnya dari Nathan atau juga Ivar Jenner. Ya, Justin Yang Hubner kan cedera. Justin Hubner kan cedera. Nah. Oke, kalau soal peluang, Bang Bes lihatnya peluangnya seperti apa lawan Bahrain ini? Kalau menurut saya peluangnya cukup besar ya. Menurut saya lawan Bahrain, Indonesia sekarang percaya diri. Kuncinya apa? Kuncinya adalah gol pertama, Bung. Jangan kebobolan pertama, Jangan karena itu akan kebobolan memberikan kepercayaan diri. Dan yang tadi yang kita bilang negatif football. Kalau Nah, udah ini- 1-0 udah langsung negatif football mereka. Nah, Bung. ini yang saya khawatir mereka. Ini yang saya khawatir. Saya nonton itu lawan Australia, trik-triknya banyak. Terus yang kedua menurut Iya. saya yang kekurangan terbesar tim nasional Indonesia adalah pengalaman internasional. Iya, karena Kita ini- lama sekali ini- vakum. Iya, betul. Baru sekarang kan mulai main. Dan Nah. ini Bang Bes, kita bukan lagi bermain di level Asia loh. Walaupun Bukan. ini kualifikasi zona Asia, tapi kita sudah main di level dunia. Dunia ini, Bung. Ini untuk lolos ke Piala Dunia loh, teman-teman. Dan kita jangan lupa juga, kita sebagai supporter nggak bisa menuntut terlalu tinggi. Iya. Ekspektasi kita harus disesuaikan. Yes. Kita senang boleh, bangga Iya. boleh, tetapi jangan berlebihan. Tiba-tiba kita merasa kita udah masuk Piala Dunia. Iya, iya, Sama seperti di Olimpiade kemarin. Iya, Saya iya. agak sedikit kecewa. Betul. Karena kita belum lolos, tetapi Sama. orang sudah banyak yang bilang kita akan satu grup dengan Prancis, Sama, Argentina, saya- dan yang lain. yes. Padahal belum. Iya, betul. Masih ada Uzbekistan, masih ada ini. Bukannya meremehkan pemain-pemain kita waktu itu, Iya. tetapi kan memang belum selesai. Belum. Sama seperti ini juga. Piala Dunianya belum mulai. Iya, belum mulai. selesai. Tetapi kita jangan langsung dibilang, wah kita akan ke ini. Kita masih harus melewati proses itu. Iya, Dan kalaupun betul. akhirnya nanti kita gagal, wajar, Bung. Karena kita kan masih belajar. Mas Bro. Nah, ini yang saya mau kasih tahu juga ke Bang Bes. Bang Bes, waktu di pertandingan terakhir kita lawan Australia, ya teman-teman juga ya, usia rata dari starting lineup kita itu 23 tahun 9 Ya. bulan. Usia starting lineup dari Australia itu jauh lebih Betul. tinggi. Artinya nih para pemain kita baru kali ini punya pengalaman, mau namanya pemain diaspora kayak pemain yang dari Liga 1 atau pemain yang diturunkan, itu semua baru sekarang punya pengalaman bermain di level untuk lolos ke Piala Dunia. Ini gak gampang loh sebetulnya bagi mereka. tidak gampang. Apalagi Indonesia pertama kali masuk Piala Asia lagi setelah beberapa tahun lamanya. Kita terjebak menurut saya, Bung, beberapa tahun terakhir, mungkin puluhan tahun ya, di stigma AFF. Kalau menurut saya kita Iya. selalu berkompetisi di situ, terus Iya. kita ingin menjuarai di situ. Jadi tolak ukur kesuksesan kita pada masa lalu adalah juara AFF. Sekarang mungkin standar itu udah dinaikkan oleh Iya, federasi iya, yang iya, baru, iya. adalah lolos Piala Asia, Yes. mungkin lolos Piala Dunia. Jadi Iya. kalau menurut saya pengalaman internasional yang sudah lama kita hilang itu sekarang udah tergantikan. tergantikan, Jadi ya. kita support aja apapun hasilnya Yes. nanti lawan Bahrain, lawan Cina. Kita memang percaya diri, tetapi jangan lupa ini adalah pertandingan away. Iya. Pertandingan away Yes. tidak pernah ada yang mudah. Iya, tidak pernah. Apalagi kita kurang pengalaman internasional. Iya. Kita jarang friendly game di luar. Yes. Indonesia selalu mau friendly game di dalam Di negeri. dalam, iya, betul. Ya kan, kita jarang istilahnya dibuatkan friendly yang istilahnya away ke Korea, misalnya Iya, away ke iya, Jepang, betul, away kemana, betul. friendly ya, Bung. Yes, Kita malah ngundang Argentinanya ke sini, Iya, betul. negara-negara Afrika ke sini. Iya, Jadi iya. menurut saya pengalaman internasional itu penting. Kenapa? Yes. Karena kalau kita traveling keluar, kita capek, Bung.
Iya, capek, perbedaan lelah. waktu, Betul. makanan, Iya, yes. terus cuaca dan yang lain-lain. Iya. Ini pemain-pemain harus menyesuaikan Yes. dan FIFA Matchday itu singkat. Iya. Pemain-pemain kita banyak bermain di Eropa. Iya, betul. Mungkin Liga Indonesia sekarang udah libur Iya. berapa hari, makanya saya bisa kesini. Iya, betul. Pemain-pemain Eropa tapi masih ada yang main tadi malam. Oh iya. Kayak Itu Madrid, sih. Ya, ya betul kan, kemarin. si